Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sensasi dada sakit sampai menusuk ke belakang gitu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan untuk dampak dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu rasanya sungguh dahsyat sekali, sungguh nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya. Tetapi di kali ini atau di season kali ini saya hanya akan membahas tentang bagian dada saja, dada yang terasa sakit sampai menusuk ke belakang. Nah bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal tersebut, mohon videonya itu ditonton sampai habis biar kalian itu paham, kemudian mengerti dan nanti bisa menanganinya dengan mudah tanpa obat, tanpa herbal. Karena apa? Karena untuk sensasi seperti itu sebetulnya sensasi rumahan saja. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sekarang itu banyak pendatang yang baru ya di channel Abdurrahman. Alhamdulillah banyak para pendatang yang baru. Dan titip ya buat para pendatang yang baru, sebelum videonya saya lanjutkan, mohon di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal memberikan motivasi saja sama teman-teman, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu selalu mengalami dada itu sakit ya, dan sakitnya itu menusuk sampai ke belakang. Dan kalau seandainya itu sedang terjadi, itu rasa cemas, rasa was-was itu ada ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ketika ada dada sakit sampai menusuk ke belakang, karena memang kita belum mengetahuinya, karena kita salah berpikir, akhirnya kita itu berpikirnya ke mana-mana, kemudian berpikirnya itu ke arah yang berbahaya, dan kemudian arah yang berbahaya itu sementara kita tidak inginkan, nanti itu akan menimbulkan kecemasan tersendiri teman-teman ya. Dan ketika sudah ada rasa cemas yang berlebihan, itu sensasi yang lain-lain pasti akan datang lagi. Makanya tonton video ini sampai habis biar kalian mudah dipahami. Nah itu teman-teman ya. Nah dada sakit sebetulnya itu bukan penyakit jantung teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika menghadapi sensasi dada terasa sakit itu selalu berandai-andai, selalu berpikirnya itu aduh ini penyakit jantung gitu. Padahal dokter juga sudah memvonis kalian itu asam lambung, tetapi kalian masih penasaran juga. Berarti kalian sudah tidak percaya lagi sama dokter ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah divonis asam lambung, ya sudah ya, itu asam lambung. Jangan mencari-cari penyakit yang lain. Kalian sekarang itu harus percaya sama dokter. Jangan percaya sama perasaan diri sendiri. Jangan percaya sama penilaian sendiri gitu teman-teman ya. Toh kalian itu bukan dokter ya. Dokter lebih jago. Kalau misalnya kata dokter asam lambung ya sudah. Tetapi kenapa Pak sakitnya terus terus gitu ya. Dadanya itu terasa sakit sampai menusuk ke belakang. Kita cari keterkaitannya. Begini teman-teman ya. Kalau misalkan dada terasa sakit itu dampak dari asam lambung, bukan sensasi asam lambung. Itu dampaknya saja. Kalau misalkan dikatakan sensasi itu tidak mungkin. Karena apa? Karena lambung itu sangat jauh sekali dengan yang di dada gitu teman-teman ya. Nah itu jadi ini hanya dampak saja. Nah dampaknya dari apa gitu teman-teman ya. Dampaknya itu hanya ada penegangan otot saja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya silakan cek di rongsen. Tapi kalau misalnya kata dokter itu tidak apa-apa ya sudah, berarti itu hanya ada penegangan otot saja.
Nah, kenapa otot kita merasa tegang gitu teman-teman ya? Karena di awal-awal kita mengalami sensasi tidak nyaman dari asam lambung, kemudian kita berpikirnya yang lain-lain, akhirnya ada kecemasan tersendiri, dan rasa cemas itu bisa menegangkan otot teman-teman ya. Otot kita itu menegang kalau seandainya kita itu sering cemas, dan penegangan otot itu sebetulnya bukan di area dada saja, di mana-mana teman-teman ya. Cuman yang lebih sering terasa itu di bagian dada gitu teman-teman ya. Dan kemudian kenapa sakitnya sampai ke menusuk ke belakang? Karena otot yang bagian dalam itu memang deket sama sekali ya sama bagian dada. Intinya beginilah, kalau seandainya otot menegang itu serasa semuanya itu tertarik gitu teman-teman ya. Dan itu otot penegangan otot itu bukan di dada saja. Contoh, kalau misalnya kita sering sering cemas, kemudian sering berpikir yang lain-lain, itu otot penegangan itu bisa terjadi juga di bagian kepala teman-teman. Kalau misalnya kita stres gitu teman-teman ya, banyak pikiran, itu otot penegangan otot itu ada juga di bagian kepala. Dan kalau seandainya kita pegang begini, kalau misalkan lagi otot penegangan ototnya lagi parah-parahnya, itu kayak macam papan ya. Nah itu teman-teman, kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena memang saya dulu juga mengalami hal seperti itu. Tenang saja, dulu juga saya mengalami hal seperti itu. Ketika dada terasa sakit, ya kita berpikirnya kemana-mana ya. Dan ketika berpikir kemana-mana, arahnya ke arah penyakit jantung lah, kemudian arahnya penyakit yang berbahaya lah. Itu yang paling dirindukan itu ya dokter tersebut ya. Dokter lagi pengen USG lagi gitu. Tetapi ketika sudah di USG, kemudian sudah melakukan EKG, ternyata kita dinyatakan fine-fine saja ya, baik-baik saja. Dulu USG itu sempat saya mau lakukan itu 2 kali ya. Tetapi yang pastinya saya itu cuma 1 kali. Ketika di awal terkena sakit di bagian dada terasa menusuk sampai ke belakang, itu sempat saya datang ke rumah sakit minta di USG. Dan ketika di USG saya normal-normal saja teman-teman ya. Saya normal-normal aja. Nah ketika pulang saya bingung ya, ini kenapa gitu ya. Dokter mungkin salah diagnosa karena ini sakitnya kebangetan gitu teman-teman ya. Nah ketika jarak sekitar 4 hari 5 harian lah gitu ya, lupa lagi sih sebetulnya saya juga. Nah itu terjadi lagi teman-teman ya. Nah ketika terjadi lagi, saya tuh sampai bilang ke istri, ke keluarga, tolong sekarang minta di USG ulang. Saya bilang ini sakit, saya bilang gitu ya, ini sakitnya itu menusuk sampai ke belakang, takutnya penyakit jantung. Karena kalau misalkan dilihat dari penyakit jantung itu tandanya hampir sama gitu teman-teman ya. Nah ketika waktu itu akhirnya keluarga itu coba menenangkan diri saya, mencoba memberikan motivasi buat saya, kemudian mencoba memberikan ketenangan buat saya. Akhirnya ketika saya tenang, ketika saya rileks, ketika saya ngobrol sama keluarga, nah jarak 1 jam itu dipertanyakan lagi sama keluarga. Sekarang sakitnya masih ada nggak, katanya gitu. Kemudian saya heran waktu itu, saya coba tertegun ya waktu itu. Oh iya ya, kok sekarang sakitnya berhenti ya. Nah berarti itu memang ada penegangan otot. Jadi ketika kitanya rileks, ketika kitanya santai, ototnya juga longgar dengan sendirinya teman-teman ya. Dan akhirnya rasa sakit itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin menghilangkan rasa sakit di bagian dada sampai menusuk ke belakang, itu kalian jangan mencari-cari penyakit yang lain. Justru itu nanti akan menambah kecemasan kalian tersendiri. Nanti penegangan ototnya akan bertambah menjadi teman-teman ya. Tekankan saja dalam pikiran, ini otot sedang ada penegangan otot, ini harus rileks. Jadi sekarang PR-nya gimana caranya supaya kalian itu rileks, santai, biar ototnya itu melonggar lagi, biar tidak ada penegangan lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika saya menghadapi ini lagi, karena waktu itu dada terasa sakit itu sering saya alami ya. Tetapi untuk semua orang itu tidak sama. Kadang cuman sekitar 4 hari 5 hari, kadang ada juga yang berbulan-bulan. Termasuk saya waktu itu berbulan-bulan. Tetapi berbeda dengan teman-teman yang lain, itu mengalami sensasi dada sakit itu cuma sebentar. Nah ketika saya waktu itu sedang berulang mengalami dada sakit itu, saya mencoba untuk rileks. Caranya cuma duduk santai, kemudian menanamkan dalam pikiran, mensugesti dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya. Kemudian saya mencoba minum air putih hangat pelan-pelan, saya nyantai, saya rileks. Akhirnya dada sakit itu berangsur sedikit-sedikit hilang. Akhirnya nyaman lagi. Dan dada sakit itu biasanya sering diikuti dengan napas yang
pendek teman-teman ya, biasanya seperti itu. Tetapi kalau misalkan teman-teman berbeda, mungkin itu pengalaman teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu ketika mengalami dada sakit itu selalu diikuti dengan napas pendek ya. Nah itu sebetulnya patokan buat kalian, dan itu juga menjadi patokan buat saya ketika mengalami dada sakit kemudian diikuti dengan napas pendek. Itu sebetulnya dari kecemasan ya, dari kecemasan. Nah salah satu contoh beginilah, itu sudah saya ceritakan. Contoh itu contoh kecil di video-video yang dulu, sangat sering sekali ya. Kalau seandainya orang normal, orang tidak terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau dapat kaget itu pasti napasnya pendek gitu teman-teman, kemudian dadanya berdebar gitu. Nah itu makanya pahami ke sana. Jadi ketika kalian mengalami dada terasa sakit sampai menusuk ke belakang, bukan penyakit apa-apa teman-teman, itu hanya dampak saja, dampak dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah keterkaitannya karena kita ada cemas, akhirnya ada penegangan otot. Nah logikanya kalau misalnya kalian ingin membaik, ya sudah, kalian gimana caranya supaya tidak ada penegangan otot. Nah gitu kan teman-teman ya, supaya tidak ada penegangan otot ya kita harus rileks, santai, nyaman gitu teman-teman ya. Minum air hangat pelan-pelan, nanti ketika sudah rileks, sudah santai, janji saya itu pasti akan hilang dengan sendirinya, tanpa kita rencanakan, tanpa kita minta. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke rasanya. Nah sebetulnya untuk sensasi dada sakit itu memang berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Jadi tidak nanti takutnya ada yang bertanya lagi, Pak, untuk dada sakit itu berapa lama? Ini dada sakit itu untuk semua orang itu berbeda-beda, tergantung siapa dia yang bisa mengolah pemikiran, menjaga pikirannya, kemudian bisa menjaga cemasnya. Kalau misalnya orang tersebut bisa menjaga pikirannya, kemudian bisa menjaga rasa cemasnya, bisa mengendalikan rasa cemasnya, itu insya Allah ya rasa sakit di bagian dada itu tidak akan lama gitu teman-teman ya. Dan untuk sakit bagian dada itu bisa berulang lagi kalau seandainya kitanya itu cemasnya datang lagi teman-teman ya, cemasnya datang lagi, kemudian napasnya pendek lagi, terus aja berulang seperti itu. Makanya mulai dari sekarang cobalah untuk menjaga pemikirannya. Jangan selalu berpikir tentang penyakit ini berbahaya, penyakit ini bakal bla 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 dan lain-lain. Ingat ya, catatan buat kalian, saya selalu bilang bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Sebetulnya itu menjadi patokan buat kalian ketika kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Ya sudah, jangan dicemaskan. Ngapain kalian dicemaskan? Toh yang penting kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman. Tetapi kenapa rasanya sungguh dahsyat sekali? Ya karena kalian sedang waspada. Tubuh kalian, seluruh tubuh kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sekarang itu kalian sedang berada di tingkat kewaspadaan. Kenapa seperti itu? Karena kita sering mengalami cemas ya. Kalau misalnya kita sering mengalami cemas, akhirnya tubuh kita itu meresponnya dengan tanda-tanda waspada teman-teman. Apapun yang kita rasakan itu rasanya sungguh dahsyat. Padahal kalau misalnya kalian tidak mengalami kecemasan, sakit di bagian dada itu sebetulnya bukan hal yang hal yang besar gitu teman-teman. Coba ingat-ingat ketika dulu kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, apalagi nih yang namanya laki-laki sering merokok kan kayak gitu, kan sering ya mengalami dada sakit, tetapi itu bukan merupakan hal yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena psikis kalian tidak terganggu teman-teman ya. Berbeda dengan sekarang ketika mengalami dada sakit, itu merupakan hal yang sangat besar. Karena apa? Karena sensitif kalian sedang tinggi-tingginya. Nilai kewaspadaan tubuh kalian itu sedang besar-besarnya teman-teman ya. Nah itu contoh lagi sekarang lah, mata buram ketika kalian sedang waspada-waspadanya, ketika kalian sedang sensitif-sensitifnya, itu membuat kalian bingung, membuat kalian was-was, membuat kalian cemas. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kalian sedang benar-benar waspada. Entah itu tubuhnya, entah itu perasaannya, sekarang itu sedang sensitif-sensitifnya gitu teman-teman ya. Padahal dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian pernah mengalami mata buram. Contoh, kalau misalkan kebanyakan tiduran gitu teman-teman, kebanyakan di dalam ruangan, jadi ketika keluar itu memandang itu kayak macam buram gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk pandangan yang kayak aneh gitu teman-teman ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu punya sensasi memandang keluar itu kayak macam di dunia mimpi.
Nah, padahal dulu juga kalian pernah mengalaminya. Coba ingat-ingat ya. Ketika kalian lapar, ya, bangun tidur, kekurangan gizi, belum makan, belum apa, itu ketika memandang keluar itu kayak yang macam apa ya? Kayak yang macam aneh, kayak macam di dunia mimpi. Nah, itu teman-teman ya. Itu gula darahnya sedang turun, tidak normal, dan biasanya dulu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika melihat lingkungan itu kayak macam dunia mimpi, itu biasanya kita alaminya itu setelah bangun tidur ya. Bangun tidur, misalkan ketika bangun tidur tergesa-gesa langsung keluar, itu pandangan kayak macam aneh, kayak macam di dunia mimpi. Nah, berarti itu patokan buat kalian, itu gula darahnya belum stabil. Berbeda ketika dulu sebelum terkena ya. Ketika menghadapi hal seperti itu, kita duduk tenang, minum, kemudian gula darahnya normal lagi, ya pandangannya normal lagi. Nah, itu teman-teman ya. Tetapi kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis melihat lingkungan itu kayak macam di dunia mimpi, itu agak lama kita hadapinya. Kenapa seperti itu? Ingat, kita pencernaannya sedang terganggu teman-teman ya. Jadi apapun yang kita konsumsi itu belum terserap dengan sempurna. Ya sudah jelas, logikanya kan seperti itu ya. Wajarnya seperti itu, wajar saja kalau seandainya seluruh tubuh kita itu tidak teraliri gizinya, proteinnya, pokoknya nilai kebaikannya itu tidak terpenuhi. Yang namanya tidak terpenuhi pasti bekerjanya juga tidak normal teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bekerjanya tidak normal. Rambut kalau misalnya tidak terpenuhi gizinya pasti banyak rontok gitu teman-teman. Kemudian bagian kepala kalau seandainya gizinya tidak teraliri ya sering pusing, kelayangan gitu teman-teman. Untuk mata tidak teraliri gizinya kurang misalnya gitu ya mata buram. Seperti itu ya. Itu jadi seluruh tubuh kita itu kalau seandainya tidak teraliri gizi atau setiap harinya tidak terpenuhi, itu pasti setiap harinya itu tidak bekerja dengan maksimal. Pahami ke sana. Makanya bagi teman-teman yang sekarang itu sedang mengalami pandangan aneh kayak macam di dunia mimpi, itu kalian berpikirnya harusnya berpikir wajarnya memang kalian itu sekarang itu sedang gula darahnya sedang turun, gizinya sedang kurang. Jadi kalau misalnya pengen membaik ya logikanya kita harus banyak makan ya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya udah banyak makan juga nih Pak masih tetap gitu, wajar saja karena pencernaannya sedang apa ya, sedang tidak normal. Nah gimana tuh Pak sekarang cara memperbaikinya? Akalin saja. Sekarang kalian makannya cuma satu kali, mungkin diserap energinya itu cuma 20%. Nah biar setiap harinya itu terpenuhi, sering makan aja. Nah itu teman-teman ya. Tetapi Pak kalau misalnya untuk sering makan, saya itu malas katanya, sering mual, nggak apa-apa, paksakan saja. Toh kan yang namanya juga pengen membaik. Ingat, untuk makan, apapun yang terjadi untuk makan, kita harus masuk. Gimana caranya supaya makan itu tetap masuk? Karena makan itu adalah motornya kita teman-teman. Kita gerak, kita bekerja, organ tubuh kita itu semuanya dari makanan. Kalau mobil, mesin itu motornya itu dari bensin, mungkin dari solar gitu, dari premium. Tetapi kalau manusia itu semuanya dari makanan teman-teman, pahami ke sana. Makanya sebetulnya kalau untuk asam lambung itu kuncinya cuma sedikit ya. Kita makan, menjaga makanannya, kemudian menjaga jenis makanannya, intinya dimakan saja. Kemudian minumnya, mineralnya, karena untuk orang yang kekurangan mineral itu kita itu sama ya, pergerakannya atau kerjanya juga nggak maksimal gitu. Contoh lah, mohon maaf ini ya, biarin nggak apa-apa. Dulu inget nggak kalau misalnya kalian nonton TV, kalau orang ada yang melamun gitu ya, suka ada iklan Aqua, nah itu salah satunya. Itu pemenuhan mineral teman-teman, karena untuk mineral itu sangat penting sekali. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian kekurangan cairan, nanti kalian sering melongo, kemudian sering melamun gitu. Jadi moodnya tidak ada, rasa nafsunya tidak ada, rasa keinginannya tidak ada gitu. Ingat iklan mineral. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi pahaminya ke sana. Wajar saja kalau misalnya kalian sekarang itu seluruh tubuh kalian itu tidak terpenuhi gizinya karena memang pencernaannya sedang tidak normal, sedang terganggu. Akalin saja. Jadi sering makan saja ya. Jadi yang dulunya cuma 3 kali, coba sekarang jadi 5 kali. Diakalin saja biar penuh gizinya gitu. Nah sekarang untuk yang belum kuat makan banyak-banyak, akalin juga gitu. Caranya seperti apa? Dulu saya 1 mangkok itu bisa habisnya itu bisa 1 jam teman-teman ya. Saya untuk makan 1 mangkok aja itu nggak bisa teman-teman waktu itu.
Cuman saya sadar waktu itu ini makanan harus masuk, saya bilang gitu ya. Gimana caranya? Saya nggak pedulikan makanan, saya nggak perhatiin makanan. Jadi saya sambil nonton TV, makan sedikit saya bawa keluar nongkrong makan gitu ya. Dan akhirnya lambat laun tahu-taunya habis aja tanpa kita sadari. Nah itu teman-teman, akalin saja. Jadi intinya gimana caranya supaya makanan itu tetap masuk untuk tubuh kita itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian yang sekarang sekalian sedang mengalami kebingungan kenapa ini terjadi. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pengertian buat kalian, biar kalian itu nanti mudah menanganinya dengan tanpa obat, dengan tanpa herbal. Karena untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan ya, dan kemudian gangguan rumahan itu terasa berat karena psikis kitanya juga terganggu karena memang kitanya salah berpikir, salah memprediksi. Yang seharusnya berpikir wajar malah berangan-angan, berandai-andai, suudon sama diri sendiri, suudon sama yang terjadi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan untuk obat-obat warung, bagi teman-teman yang sekarang masih konsumsi, sebaiknya kalian hentikan ya. Kayak macam untuk demam, ini orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis bisa juga terkena demam. Apapun sakitnya kalian, usahakan untuk memulihkan asam lambungnya, untuk memulihkan pencernaannya. Alangkah baiknya kalian itu untuk obat-obatan warung dijaga juga teman-teman ya. Takutnya gini, kalian ingin mengobati demam, kemudian kalian mengkonsumsi obat warung, ya akhirnya lambungnya terganggu lagi. Tahan saja, apapun sakitnya kalian untuk sekarang, lebih baik kalian itu mengobatinya juga dengan cara rumahan juga untuk menjaga lambungnya juga gitu teman-teman. Kayak macam demam, sebaiknya menghindari cuaca dingin, sering minum gitu teman-teman ya. Nah itu cuma itu aja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadikan kalian lebih baik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya juga biar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat, biar masih tetap bisa menemani kalian juga. Amin ya rabbal alamin. Saya hentikan videonya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.